Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aliani Serina. Saya mahasiswi dengan NIM 22231049 dari jurusan Pendidikan IPA kelas A. Baiklah, hari ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan analisis Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Adapun tutorial ini diberikan sebagai salah satu bentuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Intan Lestari Mulyaningtyas MPD dan Ibu Rani Oktavia MPD. Baiklah, untuk itu saya izin share screen untuk langsung memulai tutorial ini. Oke, baik. Teman-teman sudah bisa lihat di layar. Di sini untuk datanya sudah saya masukkan. Di sini yang ada suku, kemudian ranking dan prestasi. Ranking ini perankingan secara perankingan dari nomor satu sampai nomor terakhir. Total di sini ada 81 sampai ranking ke 81. Oke, kita lihat kembali. Untuk di sini sukunya dibagi menjadi tiga. Nah, untuk membagi suku menjadi tiga, kita bisa lihat di kolom value. Nah, diedit di bagian di sini. Di sini saya bikin ada tiga suku. Data yang saya gunakan juga berasal dari internet, dari YouTube, yang saya ulang kembali penjelasannya. Nah, di sini jika teman-teman ingin menambahkan suku yang lain misalnya bisa ditambahkan nomor 4 di sini dan masukkan label misalnya ingin menambah suku apa misalnya. Nah, dalam hal ini kita hanya menggunakan tiga suku. Untuk satu dikodekan sebagai suku Asmat, untuk nomor dua dikodekan sebagai suku Minang, dan nomor tiga dikodekan sebagai suku Bali. Oke. Oke, kemudian untuk desimal kita jadikan nol semuanya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat hipotesis dari penelitiannya adalah H0 itu tidak terdapat pengaruh antara suku dengan prestasi peserta didik dan H1-nya adalah terdapat pengaruh suku terhadap prestasi peserta didik. Yang dalam hal ini sukunya itu ada tiga, ada Asmat, ada Minang dan juga suku Bali. Nah, dalam analisis data ini kita menggunakan analisis Kruskal-Wallis seperti yang sudah kita cari informasinya pada resume. Kruskal-Wallis itu dapat kita gunakan jika memenuhi syarat-syarat seperti pertama datanya itu tidak memenuhi atau tidak terdistribusi secara normal. Jadi kita bisa menggunakan analisis ini. Oke, setelah kita menyelesaikan masukkan ke variabel view tadi, kita lihat pada bagian data view dan dimasukkan di input datanya. Oke, bisa dilihat ini kalau suku yang dikodekan satu, ada suku pula yang dikodekan dua dan ada yang dikodekan tiga sesuai dengan value yang dimasukkan pada variabel view. Nah, begitu pula dengan prestasi ini nilai peserta didik yang kita punya yang ingin kita ujikan. Baik, pertama kita bisa analisis dulu normalitas. Oke, kita klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, dan kita pilih satu sampel KS. Ya, oke, ini kita masukkan suku dan prestasi untuk option. Nah, dicentang bagian deskriptif, kemudian kita continue, tes distributionnya dicentang bagian normal. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya. Bisa kita lihat ini nilai sig-nya di bawah 0,05. Kalau kita lihat berdasarkan interpretasi data untuk uji normalitas itu kalau nilai di bawah 0,05 itu kan berarti data tidak terdistribusi normal. Nah, berarti data yang kita gunakan ini tidak terdistribusi normal. Jadi data ini memenuhi syarat untuk kita menggunakan analisis Kruskal-Wallis. Selanjutnya kita gunakan analisis Kruskal-Wallis-nya. Kita klik di sini Analyze, kita klik Non-Parametric Test. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita pakai ANOVA itu parametric test, sedangkan kalau pakai Kruskal-Wallis itu adalah non-parametric test. Kita klik non-parametric,
Kemudian legacy dialog, kita pilih yang K independent sample. Oke, di sini untuk yang prestasi itu teman-teman masukkan ke bagian tes variabel list. Yang grouping itu kita masukkan di yang grouping itu kita masukkan suku. Karena kan suku ya yang ada kelompok, ada 3 kelompok, sehingga di bagian define range kita masukkan. Kan tadi ada 3 ya, berarti ada 1 sampai maksimumnya 3. Karena kan tadi ada tiga yang dikodekan sukunya ya. Kita klik continue, kemudian untuk option kita centang kolom deskriptif, kemudian continue. Jangan lupa bahwa test type itu harus dilihat ini Kruskal-Wallis H, dicentang di bagian ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ada Kruskal-Wallis test, kemudian rank, kemudian tes statistik. Ini hasilnya. Kita lihat nilainya 0,000. Berarti mendekati 0. Nah, bagaimana cara kita membaca hasil data ini? Nah, kita kembali buka ke buku Statistika Penelitian Pendidikan oleh Sundayana di halaman 180. Itu kita lihat ya. Untuk hasil pengujian nilai statistik Kruskal-Wallis dalam kurung H, jika nilai sig besar dari alfa, maka H0 diterima. Berarti kalau nilai signya kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, kita lihat. Di sini kan 0,000. Berarti nilai signya kan lebih kecil dari 0,005 karena kita menggunakan nilai alfa 0,05. Berarti dapat disimpulkan H0-nya ditolak dan HA diterima. Berarti dapat dilihat terdapat pengaruh antara suku dengan prestasi peserta didik dalam contoh data ini. Nah, begitu saja tutorial menggunakan Kruskal-Wallis test. Ini adalah hasil akhirnya. Oke. Baik, segitu saja penjelasan atau tutorial saya pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Untuk datanya saya ambil juga dari salah satu channel YouTube yang juga membahas cara menggunakan SPSS, tapi untuk datanya saya ada yang dihapus sedikit karena kesesuaian dengan tes yang digunakan saat ini. Baiklah, sekian tutorial yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!